Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, jiwa, hati, roh, dan kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Sebelum ini marilah kita perdengarkan dari kajian-kajian para alim ulama yang kita hormati dan yang kita ta'zimi. Silahkan. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika batuk kita dikokon sujud yang pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kalau di jisim, di wadak sing ra nurut roh, berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sopo kok gak nurut tuh. Nah, ini malah sing rada-rada Siti Jenar tobat mulai detik ini, paham ya? Karena betul tak cak mikir sama, paham ya? Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi, paham ya? Kayaknya gak tahu mikir toh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Banyak orang berbicara tentang Al-Hallaj di zaman dulu. Kalau versi Nusantaranya adalah Syekh Siti Jenar. Namanya agak sedikit menggelikan karena laki-laki kok disebut Siti ya. Tapi itulah sebutan dulu ya. Mungkin dulu Syekh Sayyidi Jenar, tapi nggak tahulah kenapa kemudian berubah. Yang dulu dikatakan nama kecilnya Lemah Abang dan segala macamnya ya. Syekh Siti Jenar ini dari masanya terlihat semasa dengan Syekh atau Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain. Jika di kalangan pembela syariat yang zahir itu muncullah sosok Sunan Kalijaga, maka dari bab hakikat muncullah Syekh Siti Jenar. Ya, kalau boleh kita sebut, jika ulama pewaris para nabi, lalu ulama mewariskan ilmunya lagi. Pewaris Imam Abu Yazid, pewaris Imam Junaid, pewaris Hallaj, itu ada semua di zaman berikut, termasuk zaman kita. Di zaman terdahulu, pewaris Junaid al-Baghdadi itulah Sunan Kalijaga, pewaris secara kerohanian. Adapun pewaris kerohanian Al-Hallaj, itulah Syekh Siti Jenar. Sejarah pun berulang, karena cip takdirnya sangat-sangat sama, hanya formulasinya yang berbeda. Kemudian muncullah kalam-kalam yang menunjukkan kalam-kalam mabuk bertuhan, mabuk cinta kepada Allah, mabuk dalam keahadian Allah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kan Allah dalam bab akidah, alam semesta ini disebut mungkinul wujud, wujudnya mungkin, dan dia ada hanya ada karena diadakan oleh Allah
yang disebut wajibul wujud, yang niscaya keberadaannya pasti ada, maka semua selain itu menjadi diadakan karena dia. Maka yang benar-benar ada hanyalah Allah. Inilah yang disebut oleh pendahulu imam wujudiyah, namanya Imam Ibn Arabi, dengan al-wujud al-mutlaq. Al-wujud al-mutlaq ini, jika seseorang memahaminya dengan jalur kerohanian seperti Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar, maka yang terjadi tidak ada kata aku, tidak ada alam, yang ada hanya Allah Sang Pencipta. Alam ini dianggap semu dalam bab hadiah tersebut. Meskipun di alam sadar kita mengatakan kita ini ada, Allah ada, dan wujud kita real, wujud Allah lebih real. Tapi oleh mereka yang sedang mabuk cinta dalam ahadiah keesaan Allah, hanya Allah semata. Mirip-mirip seorang yang kasmaran, dia hanya melihat kekasihnya saja yang paling cantik, paling indah, paling gagah. Maka di saat itu, kemanapun dia memandang, yang terbayang adalah wajah kekasihnya. Seperti cerita Laila dan Majnun. Majnun memandang tembok pun yang muncul wajah Laila, apalagi melihat siapapun. Sahabat yang dimakan Allah, Syekh Siti Jenar, kemudian sebagaimana Al-Hallaj mengatakan hal yang mirip. Mengatakan, jika Al-Hallaj mengatakan di dalam jubahku adalah Allah, tiada kecuali Allah, maka Syekh Siti Jenar lebih dahsyat lagi, di dalam dirinya hanya Allah. Wujudku adalah wujud Allah. Itulah Syekh Siti Jenar. Inilah cerita awal kenapa muncul satu zikir, satu wirid yang disalahgunakan oleh orang kebatinan. Wujud ingsun atau zat ingsun zat Allah, sifat ingsun sifat Allah, nama ingsun nama Allah. Ini kalam tidak boleh dilafazkan kecuali orang sedang mabuk. Orang mabuk tidak dikenakan hukum syariat karena dia mabuk sampai kesadaran dia kembali. Tapi beberapa orang-orang yang melanggar kaidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita dengarkan bersama-sama dawuh-dawuhnya para alim ulama. Mari kita kaji antara kedudukan hamba dan Tuhannya, agar kita di dalam beragama, agar kita di dalam bertuhan tidak mimpi saja, tidak halusinasi saja, tidak imajinasi sesuai bayang-bayang kita sendiri saja, agar kita tidak kafir, agar kita tidak terhijab, agar kita dikatakan hamba yang iman, percaya dengan sungguh-sungguh percaya. Jadi makna kafir itu tidak percaya, terhijab, terdinding dari apa yang sudah diturunkan Tuhan kepada kita semua, kepada Al-Quran, kepada Rasul-Rasul Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita di dalam beragama dan kita di dalam bertuhan hanyalah mimpi-mimpi saja. Seolah-olah diri kita paling benar di dalam beragama dan bertuhan. Seolah-olah kita mengharap-harapkan yang tak pasti, mengandal-andalkan yang tak pasti, hanya bayang-bayang saja. Kita berharap syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad pun juga hanya mimpi-mimpi saja. Mari kita kaji, kita hayati di dalam hati kita. Bila selama ini kita menyangka kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, maka seharusnya kita tidak kafir, seharusnya kita yakin dan percaya seperti yakin dan percayanya Nabi Muhammad kepada Tuhannya. Jadi hubungan Nabi Muhammad dengan Tuhannya itu sangatlah erat. Ahmad bila mim. Ahmad tanpa mim. Akhirnya ahad. Yakni di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, maka selalu dan selalu di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu mengesahkan
Allah, daripada mengesahkan Muhammadnya di dalam hatinya. Nabi Muhammad selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan Muhammadnya di dalam hatinya. Nabi Muhammad selalu menghadirkan Allah daripada menghadirkan diri Muhammadnya sendiri di dalam hatinya. Nabi Muhammad menghidupkan hanya Allah yang hidup di dalam hati Muhammadnya daripada hidup Muhammadnya sendiri. Nabi Muhammad selalu mengkuasakan Allah terhadap dirinya daripada kuasanya Muhammadnya sendiri di hatinya. Inilah makom kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad disebut sebagai Rasulullah. Akan tetapi kita sendiri, ya termasuk saya, selama ini kita hanya mentauhidkan Abdul Halim saja di hati kita. Kita hanya mentauhidkan diri Abdul Halim saja, hidup Abdul Halim saja, kuasa Abdul Halim saja di dalam hatiku. Di dalam hati kita selalu mentauhidkan, mengesahkan, mengadakan, menghadirkan, menghidupkan, mengkuasakan hanya hawa nafsu kita sendiri di hati kita, tanpa mengesahkan, tanpa mentauhidkan Tuhan kita selama ini. Apakah itu pas dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau iman yang demikian apa sudah benar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila tidak ada kita yang masih wujud, yang masih ada, yang masih hidup, yang masih berkuasa, masih diri kita di hati kita, berarti kita kan firaq, tidak sesuai, tidak sinkron, tidak sama dengan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Mana mungkin kita dikatakan pengikutnya, mana mungkin kita dikatakan kaumnya, mana mungkin kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang diri kita selama ini kafir. Kafir, tidak percaya bila hanya Allah yang wujud, tidak percaya bahwa hanya Allah yang hidup, tidak percaya bahwa hanya Allah yang berkuasa atas diri kita, tidak percaya bahwa yang hadir di alam semesta ini, bahkan yang meliputi seluruh manusia itu hanya Allah yang hadir, yang lebih hadir daripada diri kita sendiri. Mana mungkin kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad, sementara kita sendiri masih kafir. Hati kita masih kafir dari Tuhan kita. Seolah-olah kita memang bertuhan, tapi di dalam hati kita tak ada Tuhannya, yang ada hanya diri kita sendiri. Apakah itu dikatakan bertuhan? Sedangkan bertuhan itu adalah ketika Tuhannya yang menguasainya, ketika Tuhannya yang menciptakannya, ketika Tuhannya yang membuatnya, ketika Tuhannya yang menghadirkannya, ketika Tuhannya yang menggerakkannya, ketika Tuhannya yang menguasainya, lebih wujud daripada yang diciptakan, lebih wujud daripada yang digerakkan, lebih wujud daripada makhluknya di dalam hatinya. Itulah dikatakan bertuhan. Bila makhluknya, bila diri kita sudah tak jadi Tuhan lagi, itulah yang dikatakan bertuhan. Ketika diri kita sudah tak merasa wujud lagi di hati kita, ketika kita sudah tak merasa hidup lagi di hati kita, ketika diri kita tak merasa berkuasa lagi di hati kita, ketika kita tak merasa bisa apa-apa, walaupun sholat, ibadah, makan, minum, dan kegiatan aktivitas sehari-hari,
tidak merasa bisa itu semua, itulah yang dikatakan bertuhan, sinkron, pas dengan iman dan akidahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dimaksud bertuhan, itulah hubungan antara hamba dan Tuhannya, itulah yang dimaksud manunggaling kaulo lan gustine. Namun bila kita terpisah, firok kafir kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, meskipun kita berharap-harap ampunan, meskipun kita berharap-harap syafaat, tapi hati kita tetap mentauhidkan diri kita sendiri, tapi hati kita tetap mengesahkan diri kita sendiri, tapi hati kita tetap mengkuasakan, menghidupkan diri kita sendiri daripada Allah, ya semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita bayang-bayangkan di dalam beragama dan bertuhan, itu semua hanyalah mimpi saja, hanyalah imajinasi saja, hanyalah tipuan setan belaka. Jadi inilah sangat penting dan eratnya bagi seluruh manusia bagaimana kedudukan antara hamba dan Tuhannya, bagaimana kedudukan kaulo lan gustine, bagaimana kedudukan antara manusia dengan penciptanya. Selama ini kan kita berkedudukan sebagai Tuhan daripada berkedudukan sebagai ciptaan Tuhan di hati kita. Kita selama ini lebih berkedudukan jadi Allah daripada jadi hamba. Kita selama ini lebih berkedudukan jadi Khalik di dalam hati kita daripada jadi makhluk. Apa buktinya? Buktinya adalah di dalam kehidupan ini, semua apa yang kita lakukan pasti jatuh, dan jatuhnya semua perkara kepada hawa nafsu, yakni li nafsi. Semua diakui milik manusianya. Hidup milikku halim, badan milikku halim, ibadah milikku halim, ilmu milikku halim, sholat milikku halim, kekayaan milikku halim, kecerdasan, kepintaran, kebanggaan, pangkat jabatan milikku halim. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini masih kufur, masih ateis, tak bertuhan.